Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan Komandan Poltekkad, yaitu Bapak Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc. Selamat datang di Polinema Jenderal. Selamat datang, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Komandan, ini akhir-akhir ini kalau kita amati perkembangan masyarakat, terutama mahasiswa, ini kemanunggalan antara TNI dan masyarakat ini kayaknya lebih perlu diintensifkan kembali ya. Setuju. Ada ungkapan dari Dan Gumilar yang sempat saya ingat gitu loh ya, bahwa rakyat itu adalah nyawa TNI. Itu gimana maksudnya, ya. Komandan, bisa bisa Terima kasih Prof, terima kasih banyak Prof. Okay. Jadi gini Prof, kalau kita suka lihat semboyan yang kita sebarkan bersama rakyat TNI kuat, itu menunjukkan bahwa memang TNI kuat karena ada rakyat. Kalau kita tarik ke belakang, lahirnya TNI itu zaman waktu dulu kemerdekaan itu karena memang rakyat yang pertama mensupport gitu, Prof. Ya. Sehingga karena kita ada tentara rakyat, tentara pejuang, kita menyadari selama rakyat bersama kami kuat. Tapi kalau rakyat sudah lepas dari TNI, ibaratnya TNI itu udah kehilangan nyawa. Ini yang berbahaya, Prof. Jadi jangan sampai rakyat sama TNI dipisahkan. Kita tidak bisa. Kita punya kultur sejarah sendiri bahwa TNI itu selalu bersama rakyat. Dan mungkin perlu kita tarik mundur juga, kondisi ini perlu kita waspadai karena memang sejarah bangsa Indonesia itu selalu untuk memecah rakyat sama TNI dengan sistem adu domba. Ini sudah terlihat dari zaman kerajaan Majapahit. Sebegitu kuatnya Majapahit ya Prof. Dia hancurnya dari dalam. Dia adu domba itu Prof. Ya enggak? Belanda menjajah Indonesia 3,5 tahun pakai konsep apa? Divide Impera. Adu domba. Ya enggak? Sejarah kita masa kelam tahun 65 itu ada adu domba juga. Ya. Jadi memang kita sangat perlu memberikan perhatian lebih dengan masalah adu domba ini. Nah ini yang perlu kita waspadai sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia yang 250 juta ini hati-hati dengan adu domba. Termasuk di adu domba antara TNI sama rakyat ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi, kita tetap bersatu gitu Prof. Kemudian kalau bicara masalah sejarah ya, dan yang seperti Komandan sampaikan barusan, kita tahu bahwa dalam sejarah negara kita lah, bahwa kita itu sebetulnya tumbuh dan dibangun berdasarkan kebinekaan. Ini kalau dikaitkan dengan wawasan kebangsaan kita yang akhir-akhir ini apa kira-kira saran Komandan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini? Begini Prof, wawasan kebangsaan itu kan sebetulnya cara pandang. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia memandang bangsa kita dari segi geografi letaknya, dari suku bangsa, dari kekayaan alam dan sebagainya. Yang perlu kita sadari oleh seluruh rakyat Indonesia, Indonesia itu bangsa yang besar dan sangat kaya, Prof. Dan orang luar itu iri dengan kondisi bangsa Indonesia. Malah ada yang bilang Indonesia itu adalah surganya dunia. Bayangkan, kita 1 tahun 12 bulan itu bisa hidup. Ya. Negara-negara di utara selatan, kalau sudah musim dingin, dia bisa kemana-mana itu, Prof. Jadi dalam 1 tahun dia mungkin 4 bulan itu 3 bulan itu dia nggak bisa keluar karena musim dingin. Kalau kita selama sepanjang tahun bisa keluar. Kekayaan alam sangat melimpah. Posisi kita strategis. Ini suatu kekayaan yang harusnya kita sebagai rakyat Indonesia melihat ini semua, ini loh kekayaan kita. Yuk kita bangun untuk memperkuat bangsa kita. Nah, cara pandang inilah yang harus sama, yang dibilang wawasan kebangsaan. Kemudian apa? Dengan suku bangsa, dengan segala macam bahasa, itu menjadi kekayaan yang luar biasa, Prof. Namun, kami mengatakan tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu, budaya yang dikatakan berbeda-beda tapi satu, itu suatu kekuatan yang luar biasa yang dibangun oleh Pak Founding Father, Pak Soekarno. Karena beliau tahu sejarah kita dulu memang lahir dari segala suku bangsa.
Itu kekuatan tapi sekaligus pun menjadi suatu kelemahan jika kita tidak punya wawasan kebangsaan yang sama, tidak punya cara pandang yang sama. Karena dengan banyak suku bangsa ini rawan juga sih Prof dengan kasus SARA itu. Tapi mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang sudah dewasa bisa meninggalkan itu semua bersatu dengan nama NKRI gitu. Kemudian begini Komandan sebagai seorang prajurit yang kemudian oleh negara diberi amanah dan tanggung jawab untuk memimpin Politeknik Angkatan Darat yang ada di wilayah Malang ini, tentu kan ada visi dan misi ya dan yang ingin dikembangkan ke depan. Kira-kira di samping misi itu berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kaitannya dengan pendidikan apa sih dan yang menjadi ciri khas utama dari Politeknik Angkatan Darat ini untuk mendukung atau menciptakan generasi yang berwawasan kebangsaan itu? Terima kasih Prof. Jadi sebenarnya kalau kami Politeknik ini tujuannya adalah mencetak prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan teknologi sehingga dia bisa membuat rancang bangun alat teknologi militer untuk mendukung tugas-tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Sehingga dia didorong membuat alat rancang bangun tersebut untuk pengembangan teknologi ke depan. Karena selama ini kan kita teknologi militer kita masih impor dari luar. Keinginan Bapak Presiden Jokowi, keinginan Menhan Pak Prabowo itu pada saat nanti kita harus bisa membuat produk sendiri. Nah, itu diawali dari mereka-mereka ini mau melakukan research and development, masalah alat-alat teknologi sehingga dia bisa mengembangkan secara bertahap dan dengan penelitian-penelitian sehingga pada saat nanti bisa mewujudkan keinginan dari bangsa, keinginan dari Pak Presiden maupun Pak Menhan. Bila kaitan dengan wawasan kebangsaan, ini yang kami sampaikan bahwa dengan luas Indonesia di Sabang sampai Merauke dari Pulau Rote sampai Miangas, ini tentunya tidak bisa di-cover dengan tenaga manusia. Perlu di-cover juga dengan alat teknologi yang canggih. Nah, ini perlunya kita meningkatkan alat teknologi untuk mengawal, menjaga kedaulatan kita. Nah, itu salah satunya tugas prajurit kita mengembangkan, menciptakan, berbuat inovasi alat-alat teknologi untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Begitu. Kemudian begini dan ada satu ungkapan bahwa suatu negara dimanapun tentunya bukan hanya Indonesia ya, yang dibangun tanpa adanya kecerdasan dalam hal ini ilmu pengetahuan tentunya dan itu seperti membangun istana pasir ya. Betul, setuju. Bagaimana pandangan Komandan akhir-akhir ini terhadap terutama dari ucapan, sikap, mungkin cara pikir mahasiswa, Betul. terutama mahasiswa di Semuanya Indonesia lah ya, bukan kita nggak perlu bicara mahasiswa di luar negeri. Itu kira-kira bagaimana Komandan? Begini, memang ada sedikit yang kurang pas menurut saya pribadi nih ya, pandangan pribadi Prof ya. Pinter aja tidak cukup. Pinter aja tidak cukup, kita harus cerdas secara mental. Jadi kalau hanya pinter aja Prof, setan tuh pinter, tapi dia tidak punya kecerdasan mental. Dia tidak beradab Prof. Bagaimana pinternya setan mengganggu manusia, tapi tidak beradab. Sehingga mahasiswa kita tuh tidak hanya mengejar pintar dari segi ilmu, tapi juga cerdas dari segi mental dan karakter. Kalau kita melihat hasil penelitian Thomas Stanley, 10 faktor menuju sukses. Nomor 1 sampai 10 itu bicara kecerdasan mental, bicara karakter. Yang pertama jujur. Kita sebagai orang tua harus jujur. Dimanapun kita berada, kalau kita jujur pasti diterima. Jujur, disiplin, pekerja keras, dan sebagainya. Itu 10 itu bicara karakter. Sedangkan intelektual dengan kumlot itu adalah nomor 21 sampai 30. Artinya, kalau hanya Anda pinter, Anda hanya mencari nomor 21 30. Tapi kalau yang 10 faktor menuju sukses ini bicara karakter tidak kamu kuasai, ya yang bilang tadi, istana pasir tadi Prof. Istana pasir. Mudah roboh ya. Mudah roboh. Jadi ada satu ungkapan yang mengatakan jika Anda bukan orang kaya, ini bahasa Indonesianya nih ya. Jika Anda bukan orang kaya, tidak usah khawatir, masa depan Anda akan terjamin. Artinya untuk mencari masa depan bagus yang hebat bukan butuh uang. Oke? Namun jika kesehatan kamu terganggu, masa depan kamu akan terganggu. Artinya untuk meraih masa depan yang baik harus didukung dengan kesehatan. Namun ingat, ketika Anda tidak punya karakter, sebenarnya Anda sudah tidak punya masa depan. Masa depan Anda sudah hancur.
Artinya untuk membangun masa depan itu dibutuhkan karakter. Kedua dibutuhkan kesehatan, uang bukan menjadi jaminan. Makanya tidak heran Prof, banyak orang yang tidak punya tapi sukses. Karena bukan masalah uang yang dicari, ada karakter dia yang tadi 10 faktor menuju sukses. Ya, artinya begitu, Prof. Menjadi manusia-manusia yang berintegritas. Integritas, setuju Prof, itu yang saya. Iya. Kemudian begini Dan, sebagai salah satu kolega, saya beberapa kali sudah juga diundang ke Poltekkad ya. Saya tentunya adil dong. Siap. Komandan, kira-kira gimana sih tanggapan dari Dan Gumilar ini terhadap Politeknik Negeri Malang lah, Polinema yang selama ini, kan panjenengan kurang lebih 2 tahun sudah berada di Malang ini ya. Bagaimana Komandan seorang jenderal terhadap Politeknik Negeri Malang, baik dari tampak luar maupun hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa atau alumni Polinema itu sendiri, Komandan? Terus terang Prof, ini saya tidak ngecap ya. Ini saya dari hati saya pengen kecil. Memang keberadaan Polinema ini adalah bukan suatu kebutuhan yang untuk jangka ke depan sangat vital. Kenapa? Teknologi kita ketinggalan, Prof. Ya, bicara politeknik di sini salah satunya bicara teknologi ini, saya berharap ada anak-anak bangsa yang tentunya sebagian besar atau sebagian bisa dilahirkan oleh Polinema yang merupakan politeknik terbaik ketiga lah ya di Indonesia. Saya lihat itu bisa menghasilkan orang yang punya kemampuan teknologi yang mengembangkan rancang bangun ke depan. Karena ada pepatah yang mengatakan siapa yang menguasai teknologi dia menguasai dunia. Nah, saya berharap dengan Polinema yang sudah sangat bagus ini, 3 terbesar ini bisa menghasilkan orang-orang yang punya wawasan teknologi sehingga kita bisa punya teknologi yang mandiri buatan dalam negeri. Itu harapan saya dan saya yakin dengan Polinema yang saya lihat 2 tahun ini dengan struktur infrastruktur yang sudah bagus, dosennya sudah tertata dan baik, sumber dayanya yang luar biasa, saya punya harapan besar dan punya keinginan penuh lulusan dari Polinema ini menjadi andalan dan bisa menjadi tumpuan di generasi muda ke depan untuk bicara masalah teknik-teknik begitu. Mudah-mudahan dan saya yakin itu bisa, Prof. Ya, artinya termasuk di dunia kemiliteran juga. Amin. Mudah-mudahan bisa kolaborasi. Teknik teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa Polinema bisa berkolaborasi dengan politeknik kami untuk membangun teknologi yang bisa digunakan untuk sipil dan militer. Atau mungkin selama ini sudah pernah dijajaki oleh Pak Direktur kami di Politeknik. Nah, itu kemarin tuh begini, makanya saya berharap Direktur Polinema ini Pak Asnawi ini, Pak Awan Setiawan ini, saya lihat beliau sangat humanis, sangat punya visi ke depan dan sangat terbuka terhadap perkembangan kerjasama ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Awan, Direktur Polinema yang sudah membangun fondasi yang kuat dan kami. Harapan kami ke depan dengan sudah dirintis oleh Pak Awan ini, kita bisa menjajaki kerjasama lebih lanjut untuk membangun teknologi-teknologi yang tepat guna bisa digunakan oleh militer maupun oleh sipil ke depan. Nah, untuk itu mudah-mudahan karena Pak Awan udah mau ganti ya, mudah-mudahan Pak Awan yang sudah banyak berkiprah dan punya andil besar membangun Polinema ini juga kerjasama dengan kami bisa dilanjutkan oleh penggantinya. Harapan saya seperti itu, Prof. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc yang telah menyempatkan diri untuk sekedar berbincang-bincang dengan Humas Polinema. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, saya garis bawahi ada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa karakter ini sangat perlu untuk dimiliki oleh mahasiswa. Betul. Kemudian yang kedua, integritas. Betul. Juga sangat perlu untuk dimiliki oleh mahasiswa. Kedua hal itu apabila tertanam dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Kira-kira begitu. Luar biasa, yang kuat dan besar. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Prof ya. Terima kasih banyak Pak Awan udah memberi kesempatan kepada kami untuk berkunjung ke Polinema. Terima kasih Pak Awan. Ya, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.